Halo dan selamat datang di channel ini. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah cerita yang mengguncang dunia energi. Krisis gas, Indonesia menutup keran ekspor. Bayangkan sebuah keputusan berani yang mengubah peta geopolitik. Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Jepang demi memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Langkah ini memicu kepanikan, negosiasi diplomatik yang menegangkan, dan perubahan besar di industri energi global. Bagaimana ketiga negara ini menghadapi krisis yang tak terduga? Mampukah Indonesia mempertahankan kebijakan ini tanpa merusak hubungan internasionalnya? Dan yang lebih penting, apa dampaknya bagi masa depan energi kita? Saksikan kisah penuh ketegangan ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menonton! Di sebuah ruang rapat yang megah di Istana Negara, Presiden Indonesia duduk di kursinya dengan ekspresi serius. Para Menteri Ekonomi, Energi, dan Perindustrian hadir, wajah mereka tegang. Di hadapan mereka, sebuah laporan tebal berisi data konsumsi gas domestik yang terus meningkat, sementara cadangan ekspor semakin menipis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan suara mantap, memulai presentasinya. Pak Presiden, jika kita terus mengekspor gas seperti sekarang, dalam 5 tahun ke depan kita akan mengalami krisis energi. Industri dalam negeri tumbuh pesat, dan kebutuhan listrik meningkat drastis. Jika kita tidak mengambil tindakan, kita bisa menghadapi pemadaman listrik besar-besaran. Ruangan hening. Para menteri saling bertukar pandang. Menteri Keuangan angkat bicara. Tapi, menghentikan ekspor gas akan menimbulkan risiko besar. Kontrak kita dengan Singapura, Malaysia, dan Jepang bernilai miliaran dolar. Jika kita membatalkannya, mereka bisa menuntut kita, dan dampaknya terhadap investasi asing bisa sangat buruk. Presiden mengetukkan jemarinya ke meja, berpikir dalam-dalam. Jadi, kita menghadapi pilihan sulit, katanya akhirnya. Terus mengekspor dan mengorbankan kepentingan rakyat sendiri, atau mengambil langkah tegas untuk memastikan ketahanan energi dalam negeri. Menteri Perindustrian menimpali, jika kita bisa mengalihkan pasokan gas untuk kebutuhan domestik, ini bisa menjadi peluang besar bagi industri nasional. Harga energi yang lebih stabil akan mendorong investasi dalam manufaktur, petrokimia, dan industri lainnya. Setelah beberapa jam diskusi sengit, keputusan akhirnya diambil. Presiden menatap para menterinya dengan penuh ketegasan. Kita akan menghentikan ekspor gas secara bertahap dalam waktu 1 tahun ke depan. Kepentingan bangsa harus menjadi prioritas utama. Berita tentang keputusan ini segera menyebar. Media nasional dan internasional heboh, pasar energi bergejolak, dan di luar negeri, para pemimpin Singapura, Malaysia, dan Jepang mulai bersiap menghadapi dampak besar yang akan datang. Di Singapura, Perdana Menteri dan jajaran kabinetnya berkumpul dalam pertemuan darurat. Keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor gas mengejutkan mereka. Negara kota yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi itu kini menghadapi ancaman serius. Kita harus mencari solusi secepat mungkin. Seru Menteri Energi Singapura. Sebagian besar pembangkit listrik kita menggunakan gas dari Indonesia. Jika pasokan terhenti, kita akan menghadapi lonjakan harga listrik yang luar biasa. Di Malaysia, situasi tak jauh berbeda. Para eksekutif perusahaan energi utama berkumpul di Kuala Lumpur, mencari cara untuk menutupi kekurangan pasokan. Menteri Ekonomi Malaysia berbicara dengan nada serius di hadapan parlemen. Kita harus meningkatkan produksi gas domestik dan mencari mitra baru. Jika tidak, industri kita akan terkena dampaknya. Sementara itu, di Jepang, kecemasan meningkat di kalangan pejabat pemerintah dan pelaku industri. Sebagai salah satu importir gas terbesar dari Indonesia, Jepang kini harus segera mencari sumber energi alternatif. Di Tokyo, rapat antara pemerintah dan perusahaan energi berlangsung tegang. Kita sudah menghadapi krisis energi akibat ketegangan geopolitik, keluh salah satu eksekutif perusahaan listrik Jepang. Jika pasokan dari Indonesia berhenti, harga LNG akan meroket. Ini bisa memicu resesi. Media di ketiga negara pun ramai memberitakan kebijakan Indonesia. Analis ekonomi memperingatkan bahwa keputusan ini bisa mengganggu stabilitas pasar energi di Asia Tenggara dan Jepang. Pasar saham menunjukkan reaksi negatif, sementara para politisi mulai mencari cara untuk merespons situasi ini. Di tengah kepanikan,
Satu pertanyaan besar muncul di benak para pemimpin negara-negara tersebut, bisakah mereka membujuk Indonesia untuk mengubah keputusannya? Setelah pengumuman kebijakan Indonesia, delegasi dari Singapura, Malaysia, dan Jepang segera terbang ke Jakarta. Mereka membawa tawaran negosiasi, berharap bisa meyakinkan pemerintah Indonesia untuk tetap mengekspor gas. Di Istana Negara, Presiden Indonesia menerima utusan dari ketiga negara dalam pertemuan tertutup. Menteri Luar Negeri Singapura, dengan nada mendesak, berbicara lebih dulu. Presiden, keputusan ini akan berdampak besar pada hubungan ekonomi kita. Kami siap menawarkan perjanjian baru dengan harga lebih tinggi, asalkan ekspor tetap berjalan. Menteri Ekonomi Malaysia ikut menimpali, Indonesia dan Malaysia telah bekerja sama dalam sektor energi selama puluhan tahun. Jika ekspor ini dihentikan, bukan hanya industri kami yang akan terguncang, tetapi juga kerjasama ASEAN dalam bidang energi. Perwakilan Jepang, seorang pejabat senior dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, memberikan argumen lebih strategis. Jepang telah lama menjadi mitra dagang utama Indonesia. Jika ekspor gas dihentikan, perusahaan-perusahaan Jepang mungkin akan mempertimbangkan untuk menarik investasinya dari sektor energi dan manufaktur di Indonesia. Presiden Indonesia mendengarkan dengan tenang. Menteri Energi Indonesia kemudian menjawab, kami memahami kekhawatiran Anda, tetapi prioritas kami adalah ketahanan energi nasional. Pertumbuhan industri domestik memerlukan pasokan gas yang stabil. Negosiasi berlangsung alot. Delegasi asing mencoba menawarkan berbagai insentif, mulai dari investasi besar dalam infrastruktur energi hingga kesepakatan perdagangan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia. Namun, di sisi lain, tekanan dari dalam negeri semakin kuat agar pemerintah tetap teguh pada keputusan ini. Sementara itu, media internasional mulai berspekulasi bahwa kebijakan ini bisa memicu ketegangan geopolitik. Beberapa negara besar diam-diam memantau perkembangan ini, bahkan Amerika Serikat dan China mulai menunjukkan minat mereka terhadap situasi tersebut. Di akhir pertemuan, Presiden Indonesia memberikan jawaban yang tegas, Indonesia terbuka untuk kerjasama, tetapi kami tidak akan mengorbankan kepentingan rakyat kami. Jika kalian ingin bekerja sama, mari kita bahas solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan jawaban ini, para delegasi menyadari bahwa Indonesia kini memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat di kancah energi global. Setelah negosiasi di Jakarta tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Singapura, Malaysia, dan Jepang segera bergerak mencari solusi alternatif. Mereka sadar bahwa ketergantungan pada gas Indonesia harus segera dikurangi. Singapura, beralih ke energi hijau. Di Singapura, pemerintah mempercepat proyek energi terbarukan yang sebelumnya hanya menjadi rencana jangka panjang. Pembangunan pembangkit listrik, tenaga surya di atap gedung-gedung bertingkat dipercepat, sementara investasi besar-besaran digelontorkan untuk teknologi penyimpanan energi. Selain itu, Singapura menjajaki impor listrik dari tenaga hidro di Laos melalui jaringan ASEAN Power Grid. Menteri Energi Singapura menyampaikan di parlemen, ini adalah momen bagi kita untuk berinovasi. Ketergantungan kita pada gas harus dikurangi, dan transisi ke energi bersih harus dipercepat. Malaysia, eksplorasi gas domestik. Di Malaysia, pemerintah menginstruksikan perusahaan energi nasional, Petronas, untuk meningkatkan eksplorasi gas di wilayah perairannya sendiri. Mereka juga mulai mempercepat proyek gas di Sabah dan Sarawak, sekaligus memperkuat kerjasama dengan Brunei dan Australia untuk impor gas alam cair LNG. Salah satu eksekutif Petronas mengatakan kepada media, kami telah mengandalkan pasokan dari Indonesia terlalu lama. Kini saatnya Malaysia berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor energi. Jepang, mencari mitra baru. Sementara itu, Jepang bergerak cepat untuk mengamankan pasokan gas dari sumber lain. Pemerintah Jepang mengirim delegasi ke Timur Tengah dan Rusia untuk menegosiasikan kontrak LNG jangka panjang. Selain itu, Jepang juga mulai meningkatkan penggunaan energi nuklir, yang sebelumnya mengalami penolakan besar setelah insiden Fukushima. Perdana Menteri Jepang dalam pidatonya menyatakan, kami harus memastikan keamanan energi nasional. Itu berarti diversifikasi sumber daya dan investasi lebih besar dalam teknologi energi bersih. Indonesia, membangun aliansi baru. Di sisi lain, Indonesia melihat ini sebagai peluang untuk memperkuat posisi dalam geopolitik energi. Dengan meningkatnya permintaan domestik, investasi dalam infrastruktur gas mulai tumbuh.
Pemerintah juga mulai menjajaki kerja sama dengan China dan India untuk pengembangan proyek gas alam dan LNG dalam negeri. Salah satu langkah strategis Indonesia adalah menarik lebih banyak investasi dalam eksplorasi gas domestik. Dengan adanya kebijakan baru ini, perusahaan-perusahaan energi global mulai melihat peluang untuk berinvestasi langsung di Indonesia, tanpa harus bergantung pada ekspor. Namun, keputusan Indonesia juga menimbulkan reaksi beragam di dalam negeri. Sebagian kalangan memuji langkah ini sebagai bentuk kemandirian energi, sementara yang lain khawatir bahwa ketegangan dengan negara-negara mitra dagang bisa berdampak negatif pada ekonomi nasional. Ketegangan yang belum usai, meskipun negara-negara terdampak telah mulai mencari solusi, mereka tetap mengawasi langkah Indonesia dengan cermat. Beberapa negara mulai mempertimbangkan langkah diplomatik lebih lanjut, termasuk kemungkinan tekanan ekonomi dan politik. Di tengah situasi yang semakin kompleks, satu pertanyaan besar muncul, apakah Indonesia bisa mempertahankan kebijakan ini tanpa merusak hubungan internasionalnya? Beberapa bulan setelah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Jepang, dampaknya mulai terlihat di berbagai sektor. Dampak di dalam negeri. Di Indonesia, keputusan ini membawa perubahan besar dalam industri energi. Dengan pasokan gas yang kini dialihkan ke pasar domestik, industri manufaktur dan petrokimia mengalami lonjakan produksi karena biaya energi yang lebih stabil. Pembangkit listrik yang sebelumnya kekurangan pasokan gas kini beroperasi dengan kapasitas penuh, mengurangi risiko pemadaman listrik di berbagai daerah. Selain itu, kebijakan ini juga memicu lonjakan investasi dalam eksplorasi gas domestik. Perusahaan-perusahaan energi mulai berlomba-lomba mengembangkan lapangan gas baru di Natuna, Papua, dan Kalimantan. Indonesia juga mulai membangun infrastruktur LNG dalam negeri untuk mempercepat distribusi gas ke wilayah-wilayah terpencil. Namun, tidak semua sektor merasakan manfaat langsung. Beberapa pelaku bisnis yang bergantung pada perdagangan dengan Jepang dan Singapura mulai khawatir terhadap dampak jangka panjang. Meskipun industri energi tumbuh, ketegangan diplomatik dengan negara-negara yang terdampak menciptakan ketidakpastian di sektor lain, seperti perdagangan dan investasi asing. Dampak di negara-negara mitra. Di Singapura, transisi ke energi hijau masih berjalan, tetapi tidak cukup cepat untuk mengimbangi kekurangan gas. Harga listrik melonjak, dan beberapa industri mulai mempertimbangkan relokasi ke Indonesia.